Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fapriyansa sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian modal saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilik seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Saham merupakan bukti pemilik PT yang mempunyai beberapa hak. Yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan. Yang ketiga, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan. Yang keempat, hak untuk menerima pembagian aktiva. Jika perusahaan mengeluarkan satu saham, maka seluruh pemegang saham mempunyai hak yang sama. Tetapi, apabila saham yang dikeluarkan lebih dari satu jenis, maka yang diberikan kepada masing-masing jenis berbeda, tergantung pada kontrak pengeluaran saham yang disetujui. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaannya sendiri. Perseroan terbatas ini sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan perseroan terbatas sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini, dikarenakan perkembangan hayatnya dalam hidup perekonomian di banyak negara. Setidaknya ada 3 karakteristik yang dominan dan terpenting di dalam karakteristik perseroan terbatas. Yang pertama, pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Yang kedua, sifat mobilitas atas hak pernyataan. Dan yang terakhir, prinsip pengurusan melalui organ. Dalam pasal 3 ayat 1 mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseteruan terbatas itu terbatas. Pemegang saham dalam perseteruan terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian utang-utang perseteruan terbatas lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkan perseteruan terbatas, begitu juga sebaliknya. Mungkin sekian. Saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham terdiri dari 2. Yang pertama, saham biasa, yaitu saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga resikonya adalah yang paling besar. Yang kedua, saham prioritas, saham yang mempunyai beberapa kelebihan biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Saham prioritas terdapat 2 bagian. Yang pertama, saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif. Yang kedua, saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Saya Rizka Riyati. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu pencatatan modal saham. Untuk dapat melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi. Yang kedua, yaitu modal saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang sudah dijual. Yang ketiga, yaitu modal saham belum beredar. Yang ketiga, yaitu treasury stock. Yang kelima, yaitu modal saham dipesan. Cukup sekian dari saya. Saya Saada Tisna ini akan menjelaskan poin tentang bagaimana pencatatan modal saham pada akuntansi. Yang pertama, penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun rekening kas dan mengkredit rekening akun modal saham. Selisih harga jual saham dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening di sagio saham. Yang kedua, penjualan melalui pesanan. Penjualan saham juga dapat dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham dan jumlah nominal saham
yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Apabila harga jual saham tidak sama dengan nominalnya, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham pada waktu pesanan itu diterima. Untuk pemesanan yang sudah melunasi harga saham, maka sahamnya dikeluarkan. Pengeluaran saham ini dicatat dengan mendebit rekening modal saham dipesan dan mengkredit modal saham. Sekian penjelasan dari Pembatalan pesanan saham. Saham yang sudah dipesan, jumlah lembarnya disisihkan tersendiri dan akan diserahkan kepada pemesan bila harga jual saham sudah dilunasi. Apabila terjadi pemesanan tidak dapat melunasi kekurangan pembayarannya, maka perusahaan dapat mengambil salah satu jalan sebagai berikut. 1. Uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan. 2. Uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham-saham tersebut. 3. Utang yang sudah diterima dianggap uang atau tidak dikembalikan. 4. Mengembalikan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang yang sudah diterima. Saya Zahratul Laila, pemateri yang terakhir, yang mana di sini ingin memaparkan tentang poin yang B, yaitu pencatatan pertukaran saham dengan aktiva selain kas. Kadang-kadang modal saham itu dikeluarkan dengan menerima aktiva atau selain dari kas. Dalam keadaan seperti ini, besarnya jumlah yang akan dicatat dalam rekening modal, rekening aktiva didasarkan pada yang lebih mudah ditentukan dari yang pertama, harga pasar saham yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, nilai wajar aktiva yang diterima. Kemudian saya ambil contoh di sini pada makalah yang mana PT Sun Profit menerbitkan 10.000 lembar saham nominal Rp1.000 per lembar dan ditukar dengan sebuah gedung. Maka apabila harga pasar saham tidak diketahui, tetapi harga pasar gedung diketahui sebesar 15 juta, maka jurnal yang dibuat adalah gedung 15 juta rupiah, kemudian modal saham 10 juta dan agio saham 5 juta. Kemudian yang B, apabila harga pasar gedung tidak diketahui tetapi harga pasar saham diketahui sebesar 14 juta, maka jumlahnya adalah gedung 14 juta, modal saham 10 juta, agio saham 4 juta. Kemudian yang terakhir di sini, apabila harga pasar saham dan bangunan keduanya tidak diketahui dan pimpinan perusahaan menetapkan harga perolehan bangunan sebesar 12.500.000, maka jurnalnya adalah gedung 12.500.000, modal saham 10 juta dan agio saham 2.500.000. Mungkin untuk lebih memahami kepada teman-teman bisa dibaca dan bisa dipahami sendiri pada makalah yang telah kelompok kami sediakan. Sekian dari Kenalkan, nama saya Sri Komariatul Mawardani. Di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu adalah pencatatan bonus yang berupa saham. Agar penjualan obligasi atau saham prioritas bisa menarik pembeli, maka diberikan saham biasanya sebagai bonus. Misalnya, dalam penjualan 10 lembar saham prioritas nominal yang Rp 1.000, diberikan bonus 1 lembar saham biasa yang nominalnya juga 1.000, yaitu harga pasar saham prioritas tanpa bonus sama dengan Rp 950 per lembarnya. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Kas Rp 10.000, Isagio saham prioritas Rp 500, Isagio saham biasa 500, modal saham prioritas Rp 10.000, modal saham biasa 1.000, sedangkan Isagio saham prioritas dan saham biasa dihitung sebagai berikut. Nilai nominal saham prioritas 10 lembar 10.000, harga pasar saham prioritas 10 lembar 9.500, Isagio saham prioritas 500, harga jual saham prioritas plus bonus 10.000, harga
harga pasar saham prioritas tanpa bonus 9.500, nilai saham prioritas 500, nilai nominal saham biasa 1.000, sagio saham biasa.